Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Bibot Story. Lanjutan dari kemarin, Bu Choi yang kemarin mendapat pesan langsung ke ruang CCTV untuk melihat rekaman di ruangannya. Di sana Bu Choi melihat Kim Se-ha sedang membersihkan ruangannya, bahkan ia juga sempat mencuci tempat minumnya. Setelah melihat rekaman itu, Bu Choi lalu pergi. Saat sedang di perjalanan, Bu Choi teringat perkataan Kim Se-ha bahwa ia hanya membersihkan tempat sampahnya. Tiba-tiba Jung Saep-jok mendapat telepon dari Kim Se-ha yang ingin menemuinya. Mereka lalu bertemu. Kim Se-ha memberikan sebuah tempat minum yang mirip seperti milik Bu Choi. Sepertinya Kim Se-ha telah menukar tempat minum itu. Lanjut lagi, di sana Kim Se-ha meminta tolong akan tetapi ia menolak. Semua rahasia itu ada di lantai 13, makanya Kim Se-ha ingin sekali masuk ke sana. Setelah menjelaskan panjang lebar, Jung Sae-byok akhirnya mau membantunya. Di sana Jung Sae-byok mencoba memalsukan sidik jari milik Bu Choi, yang akan digunakan oleh Kim Se-ha untuk masuk ke lantai 13. Jung Sae-byok bahkan sempat membantahnya, karena tahu bahwa Kim Se-ha pernah memalsukan sidik jari seseorang. Ia bahkan mau membatalkan itu. Kim Se-ha lalu memohon untuk menolongnya. Ia juga memberikan nomor milik Bu Choi sebagai jaminan apabila Kim Se-ha mengkhianatinya, Jung Sae-byok bisa langsung melaporkannya ke Bu Choi. Sekitar 15 menit pencetakan pun selesai. Lalu Jung Sae-byok memasang cetakan sidik jari itu di tangan Kim Se-ha. Setelah selesai Kim Se-ha pun pergi. Sebelum pergi ia memberitahu Jung Sae-byok untuk tidak pergi ke tempat dokter gigi itu lagi. Di saat Kim Se-ha telah pergi, Jung Sae-byok mencoba memastikan apa benar sidik jari itu milik Bu Choi. Dalam perjalanan, Kim Se-ha sempat teringat masa lalunya. Sesampainya di kantor, Kim Se-ha mencoba mengecek ruangan Bu Choi dan mulai menjalankan rencananya. Ia mencoba naik ke lantai 13. Untuk masuk ke lantai 13, hanya sidik jari orang-orang tertentu saja yang bisa ke sana, makanya ia memalsukan sidik jari milik Bu Choi. Setelah masuk, Kim Se-ha mulai mencari kotak yang dibawa oleh Bu Choi. Setelah melihat kotak itu, ia melihat beberapa berkas dan file. Ia pun coba memindai file yang ada di sana. Sambil menunggu mengirim file, Kim Se-ha membaca berkas-berkas itu, siapa tahu mendapat petunjuk. Abis itu, Kim Se-ha mencoba secepatnya kabur dari kantornya. Dari kejauhan ia mencoba meretas kantornya sendiri, untuk memalsukan dirinya dengan Bu Choi agar tidak ketahuan oleh pimpinan pengawas. Ia juga harus selalu berhati-hati agar tidak terdeteksi pengawas. Di sisi lain juga, ada seorang pengawas yang sedang mengecek komputernya satu persatu. Setelah dirasa semuanya aman, Kim Se-ha kembali ke kantor, dan menanyakan kepada Jong Yi apa menemukan sesuatu, agar mereka tidak curiga. Malam harinya Kim Se-ha melihat file yang tadi, dan berisi sebuah video tahun 1997. Di video itu terlihat seorang ayah yang bersama anaknya, sedang berjalan dan tiba-tiba diserang oleh seseorang yang tidak dikenal. Dan orang itu langsung menghilang seperti sang hantu. Di video lain juga diperlihatkan kondisi orang itu setelah diserang, seperti habis terbakar oleh api yang sangat panas. Di sana Kim Se-ha merasa sedih, sepertinya orang yang dibunuh itu adalah ayahnya, dan anak kecil itu adalah Kim Se-ha sendiri. Kim Se-ha juga melihat video lainnya, sang hantu yang juga bisa memundurkan waktu muncul di tanggal yang sama, namun di tempat yang berbeda. Ada juga video tentang pengakuan saksi, dan salah satu saksi itu adalah Bu Choi. Di sana Bu Choi bilang, ia cuma melihat pria tergeletak dan anak kecil,
ia juga menemani anak kecil itu sambil menunggu ambulans. Seorang saksi lain juga memberikan pengakuan bahwa ia cuma melihat mayat dan masih tercium bau daging terbakar. Di sisi lain, Jung Sae-byok mencoba menelepon Kim Se-ha yang sedang bersih-bersih. Mereka akhirnya bertemu di taman dan pergi ke sebuah pusat komunikasi. Di sana Kim Se-ha menunjukkan video itu ke Jung Sae-byok. Jung Sae-byok juga merasa bingung kenapa ia bisa berpindah tempat secepat itu. Bahkan Sinterklas saja tidak secepat itu. Saat melihat rekaman penyerangan itu, Jung Sae-byok teringat kejadian saat diserang hantu itu. Kim Se-ha kemudian menanyakan ke Jung Sae-byok, "Apa kau mengenal orang itu, orang yang menghilang tepat di depan matamu?" Jung Sae-byok berpikir itu mungkin orang yang sama. Dia bisa berpergian ke setiap benua, sang hantu juga tidak menua. Jung Sae-byok juga penasaran, senjata apa yang dia pakai sampai bisa membakar orang hanya dalam hitungan menit. Jung Sae-byok lalu menunjukkan luka saat diserang hantu itu. Kim Se-ha pun terkejut. Mereka berdua bertanya-tanya kenapa ia masih hidup. Jung Sae-byok penasaran, apa yang dilakukan wanita itu di sana? Kim Se-ha menjelaskan, pada tahun 1997 proyek Grid baru dimulai, dengan membuat medang magnet untuk melindungi umat manusia dari angin surya. Grid bahkan sampai di buku pelajaran sekolah. Karena rasa penasaran, pertanyaan pun mulai muncul. Sang hantu datang untuk menyelamatkan umat manusia, tapi kenapa malah membunuh orang? Dan juga setelah 24 tahun menghilang, kenapa ia muncul lagi, hanya untuk membantu seorang pembunuh? Sebelum pergi, Jung Sae-byok menanyakan siapa pria itu. Kim Se-ha hanya menjawab ia hanya pegawai, petugas kebersihan. Malam itu dipenuhi dengan misteri, mereka berdua akhirnya pergi. Sampai di apartemen Jung Sae-byok tiba-tiba menelepon, ia masih penasaran dengan hantu itu. Jika sang hantu mampu melintasi ruang dan waktu, dia bisa saja memberitahu sang pelaku bahwa detektif akan datang. Dengan begitu polisi tidak akan mengetahuinya. Adegan berlanjut, para agen yang sedang menyamar sebagai pelanggan, makan di kedai itu sambil mencoba mematai-matai sang pelaku. Mereka juga menyiapkan seorang sniper, namun tiba-tiba sniper itu dilumpuhkan oleh sang hantu. Di sisi lain, sang nenek yang mendengar suara mencurigakan mencoba mengeceknya, lalu ia juga menelepon Jung Sae-byok. Di tempat lain, Kim Manok yang mencoba masuk ke apartemennya sudah diawasi oleh para agen. Saat kabur, Kim Manok yang melihat nenek itu langsung menyerangnya. Para agen itu kemudian mengejarnya karena ia mencoba kabur. Pengejaran sampai di sebuah stasiun bawah tanah. Kim Manok lalu naik ke sebuah kereta, diikuti oleh beberapa agen. Sambil mencari lokasi yang pas, agen itu memantaunya melalui kamera tersembunyi. Ketika pemberhentian stasiun berikutnya akan datang, Kim Manok langsung melarikan diri, dan beberapa agen juga mengejarnya. Ketika akan tertangkap, tiba-tiba waktu berulang kembali ke awal ketika Kim Manok naik kereta. Lalu datanglah sang hantu yang mengambil seluruh pelacak yang telah ditempel di baju Kim Manok. Dengan instingnya Kim Manok mencoba mengikuti sang hantu ke sebuah tempat di bawah tanah. Ketika masuk ke ruangan tiba-tiba ia terkurung oleh semacam jeruji. Ia pun meminta sang hantu untuk membukanya, akan tetapi sang hantu hanya mengabaikannya sambil makan dan minum. Apakah tujuan sebenarnya dari sang hantu yang membantu si pembunuh? Nantikan di video selanjutnya. Wassalam.